Hey, kita bertemu kembali di channel Santi Kristen ya. Kita seperti biasa membicarakan yang ringan-ringan tapi santai lah ya. Jadi ya asik, selalu seperti itu kan motonya kita. Ya, kemarin terpaksa cukur rambut ya karena cukur kumis juga lah. Em, nggak cocok rasanya. Oke, baik. Apa yang mau kita bicarakan kali ini nih? Ah, Masih ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pantekostalisme ya. Ini lebih santai kali ini karena saya ini tidak menyambung soal ideologi pendidikan Pantekosta yang sudah saya sampaikan kemarin. Tapi ini akan membicarakan sedikit soal em, kemampuan ilmiah. Ini menarik ini, kemampuan ilmiah dari orang-orang Pantekosta ini. Nah, tidak bisa disalahkan banyak sekali tuduhan-tuduhan miring kepada orang-orang GPD misalnya, bahwa kelompok ini cuma bisa ngeroh gitu ya, cuma bisa berdoa, cuma bisa baca Alkitab, dan hal-hal yang lain. Sebenarnya saya mau bilang, emang salahnya di mana? Ayo, kalau sudah seperti itu ya. Lah kan kalau orang Kristen ya harus berdoa lah, harus baca Alkitab lah kan. Justru teman-teman yang sudah tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab, itu kan diragukan kekristenannya kan. Jadi orang-orang Pantekosta bisa berdoa, bisa baca Alkitab, bisa mengusir setan gitu kan. Ya memberikan peneguhan-peneguhan saja bahwa masih ada orang-orang Kristen yang melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kan harus dilihat secara baik seperti itu. Bukan berarti hanya bisa bukan, memilih melakukan seperti itu. Saya kok melihatnya seperti itu lebih nyaman lah. Oke. Nah, eh, bagaimana ya orang-orang Pantekosta itu bisa ilmiah nggak sih? Saya juga kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat sangat besar di dalam apa sih rasio akademik saya untuk mempertanyakan hal-hal seperti itu. Tapi saya kok tetap yakin lah ya, tetap yakin. Nah, proses berakademik, proses berilmiah mungkin ya tidak bisa disamakan dengan kelompok-kelompok lain. Ya memang kan semua orang punya keunikan sendiri lah. Nah, teman-teman, memang kalau secara jujur sih, eh, bagaimana membuat pemetaan pemikiran, pemetaan akademik dari orang-orang GPD itu ya tentu saja tidak mudah ya, tentu saja tidak mudah. Misalnya saya kasih contoh nih, ada teman kita yang dulu sekolah kitab Prubasari dari Pematang Siantar, sekolah Alkitab yang 9 bulanan itu kan, ya dengan pertolongan Tuhan dan lain-lain, sekolah di sekolah Betel Petamburan, lalu S2 di situ, ya puji Tuhan dapat berkat di situ, jadi dosen di situ. Alex Nasution namanya, sekarang lagi studi di Korea Selatan kayak gitu. Jadi ada juga Parnaeka Hasudungan Sida Butar yang juga sekolah kita Palembang, lalu ya dengan pertolongan Tuhan sekarang jadi dosen di Institut Akademi Kristen Negeri di Kupang kan. Jadi bukan saya mau mengatakan ijazahnya sekolah Alkitab itu bisa dipakai. Ya bisa dipakai memang. Yang jelas untuk bungkus ikan asin di pasar ya jangan dipakai lah kan gitu kan. Nah, proses dari SA menuju STT itu kan itu yang tidak mudah, membutuhkan pergumulan. Kalau mau jujur juga banyak hal yang tidak jujur juga. Mau jujur tapi prosesnya tidak jujur. Oke, begini sekaligus ini pengumuman dan sekaligus juga ini sebenarnya ingin mengatakan, memberikan laporan publik lah, bahwa saya sendiri sih berinisiatif. Bukan berarti orang lain tidak pernah berinisiatif, tidak juga. Cuman saya membuat grup
WA itu bikin grup WA aja, pengumuman di Facebook kan, teman-teman lain nanti bilang iya silahkan, cuman saya sedang memobilisasi pendekatan-pendekatan ilmiah lah sebenarnya di kelompok Pantekostal di Facebook yang baru saya upload itu. Bisa ada teman-teman bisa baca di situ. Ayo ikut digabung di grup situ. Kita mencoba untuk apa ya, berbicara hal-hal yang intelektual, berbicara hal-hal yang spiritual juga tetap objek kajiannya. Tapi kita ingin memandang itu dari perspektif ya ilmu pengetahuan lah. Lu berarti mereka ini sudah nggak rohani? Bukan, justru karena kita sudah berohani kan gitu kan. Jadi sudah mampu melakukan hal-hal yang ilmiah kan gitu maksudnya. Kalau teman-teman yang ilmiah aja terus pengetahuan aja betul, jangan-jangan mereka nggak sanggup berohani. Jangan-jangan. Ya, jadi tanggal 4 September kita akan ya sama-sama di situlah. Saya dengan Pendeta Gus Mika juga lulusan dari Sekolah Kitab Salatiga di sini. Sekarang beliau jadi dosen di SDT Penggaron itu Kalimantan. Yang ingin mengajak teman-teman, ayo dong, siapa tahu teman-teman yang sedang studi S1, S2, S3, yang sedang studi lanjut kesulitan dalam hal-hal yang bikin proposal, jurnal dan lain-lain. Kita mencoba untuk mengajak teman-teman berpikir gitu sebenarnya. Jadi untuk ya saling sharing hal-hal yang akademik gitu ya. Memang direncanakan untuk internal, tapi dalam artian teman-teman yang pernah mengecap lah, yang pernah dididik di sekolah kita Pantekosta, yang pernah dididik di gereja GPDI misalnya, boleh gabung dengan kita. Jadi memang grupnya grup santai, orang-orang santai semua di situ itu. Tapi jangan bilang banyak pendeta di situ loh. Wah, orang yang mentis gereja sekarang berhasil dia dipakai oleh Tuhan, ya luar biasa itu. Kayak gitu itu. Jadi ada banyak teman-teman di situ. Oke, kita akan membicarakan hal-hal yang ilmiah sebenarnya. Jujur saya sendiri pun saya suka bilang ini kan anggaran dasar rumah tangganya GPD ya. Selama tidak menyimpang dengan hal-hal seperti itu dan misalnya ini buku pendirinya Bethel Temple yang Wafler itu saya koleksi beberapa itu. Saya mencoba menggali-gali dari situ. Tentu mudah itu dicari. Teman-teman juga saya sudah punya bang, kamu jangan sok-sokan. Masalahnya bukan itu kan. Bukan itu. Ilmu apa yang you pakai untuk membaca itu kan gitu kan. Bagaimana cara mendekonstruksi bacaan itu yang penting gitu loh. Ada banyak orang bisa membaca tapi kan dia tidak bisa memaknai itu, lalu membangun menjadi sebuah kerangka-kerangka pikir yang nanti menjadi kerangka-kerangka bertindak. Nah, saya mencoba itu jadi itu yang sedang kita coba untuk publikasikanlah. Kelemahan GPD kan selama ini adalah kelebihannya karena dia sangat fokus kepada pendekatan-pendekatan pastoral, pendirian gereja dan lain-lain. Maka hal-hal yang produksi literatur secara masif, buku-buku dan yang lain-lain menjadi nomor sekian itu. Nah, kami yang muda-muda yang masih punya spirit, punya waktu, punya loyalitas, punya integritas kepada GPD mencoba, ayo bikin dong gitu ya. Ayo bikin gitu. Nah, di zaman printing sekarang kan lebih mudah lah mewujudkan mimpi-mimpi itu. Jadi kalau mau jujur saya pun karena saya tidak pernah mengecap sekolah tinggi teologi secara formal di STT. Saya cuma D3 di sekolah Akademi Teologi Alkitab Salatiga di Salatiga Jawa Tengah sini. Terus S1 Pendidikan Agama Kristen di Baptis pula kan di UKRIM Kalasan Yogyakarta sana. Melanjutlah 2 tahun selesai di situ, lalu di Universitas Umum Pendidikan Negeri Yogyakarta, lalu di Universitas Negeri Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tetapi begini
menurut saya tidak persoalan kamu mau berguru di pohon bambu, di terowongan, di bawah tanah, di sorga kek, atau di mana. Bukan itu sebetulnya persoalannya. Persoalannya ilmu yang diakumulasi itu bisa nggak sih dipakai untuk membangun komunitas di mana kamu berada. Gitu yang menurut saya lebih penting daripada menembaki loh. You pakai senjata mortir misalnya, mengebomi, menghancuri komunitas dari mana kamu berasal. Anda salah. Bukan. Jujur emang setelah membaca buku-buku atau literatur Pantekosta itu, menurut saya menemukan banyak hal yang menurut tidak sesuai dengan apa namanya, akumulasi ilmu pengetahuan yang saya peroleh. Tetapi kan jangan lupa, bergereja itu bukan soal ilmu loh. Bergereja itu bukan soal anggaran dasar rumah tangga. Ber-STT itu bukan soal hal-hal yang akademik melulu. Ada tradisi gereja yang you tidak boleh injak-injak, kentuti seenak-enakmu, nggak bisa kawan. You nggak tahu mau nempatkan itu di mana. Nah itu penting saya ingatkan ke teman-teman Pantekosta itu, silahkan ilmu harus sebanyak-banyaknya. Jika perlu 20 gelarnya itu dengan cara yang sah, senang kita. Tetapi ingat, itu tanggung jawab, berarti 20 spesifikasi keilmuan yang Tuhan taruh di pundakmu untuk membangun komunitas, bukan untuk menghancurkan. Kayak gitu loh maksudku. Nah itu, jadi contoh lah misalnya ya, yang ilmu gali-gali sejarah yang saya bilang itu, kan ini saya justru dipandu oleh ini buku, ini Ibrahim M. Abu Rabi ini pun butuh, saya dapat dari Sunan Kalijaga di Yogyakarta itu. Saya baca-baca bagaimana tradisi berilmu, bagaimana sejarah berilmu, terus bagaimana apa namanya, kebangkitan keilmuan di era kebangkitan Pantekosta itu. Lalu kerangka-kerangka berpikir itu saya pakai untuk memetakan persoalan-persoalan di lingkup GPD itu. Ini mana yang baik ambil lah, mana yang tidak baik ya buang aja gitu kan, karena sudah nggak pakai, nggak sesuai dengan zamannya. Itu maksud saya. Bukan itu tidak penting, bukan itu tidak baik, sangat baik di zamannya. Kan sekarang 2020. Nah yang saya bilang ini mungkin nanti kalau dunia ini masih ada, ya kan teman-teman bilang, waduh salah, sesat sekali yang dibilang Santi Kristen yang kemarin tahun 2020. Silahkan saja, tidak ada masalah di situ. Gitu. Jadi saya ingin mencoba menggali orisinalitas pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh Pantekosta itu dengan bantuan kerangka-kerangka keilmuan itulah, supaya kita berguna. Itu saja sih sebenarnya, iya kan. Terus misalnya nih ada, saya paling suka yang ini nih, Abdul Karim Soros itu. Luar biasa itu, menggugat otoritas dan tradisi agama. Terjemahan bahasa Indonesianya kayak gitu. Tapi terjemahan Arabnya sebetulnya lebih sadis, dia punya judul itu. Iya kan? Reason, Freedom and Democracy in Islam, Essential Writings of Abdul Soros Karim. Itu diterbitkan tahun 2000 itu, di bahasa Indonesia kan jadi kayak gitu itu. Nah, iyalah buku terjemahan kadang-kadang harus jangan sampai merusak tatanan yang ada kan gitu. Nah, tapi ilmu-ilmu itu saya pakai saja. Ibarat orang membajak itu kan. Bajaknya ya dibikin misalnya besi cornya jangan-jangan dari Klaten Jawa Tengah sana, tapi dia sampai di Papua kan. Terus cangkul misalnya, mencangkul ya cangkulnya buatan Jepang. Tapi kan yang pakai itu pendeta Kristen di Sumatera Utara sana, di Papua sana, di Jawa Tengah sana, ya sawinya, sayur putihnya diberkati Tuhan, nggak ada masalah dengan itu gitu loh. Cuman yang you bilang cangkul ini yang paling hebat katanya, ilmu ini yang paling hebat, yo yang goblok. Bukan kayak gitu itu. Jadi orang berilmu itu, orang berrohani itu, berspiritualitas yang high itu harus tahu menempatkannya seperti apa, di mana, pada situasi seperti apa gitu loh. Jadi janganlah pula
you kumpul dengan pendeta-pendeta yang cuma sekolah Alkitab, sekolah PGRI sore, you bilang-bilang filsafat di situ. Lu yang kamu sendiri kan, bukan komunitas itu gitu loh. Nggak boleh lah. Jadi kita biasa itu kan harus jangan cuma menghancurkan, merobohkan. Ada satu kata kunci yang baik di situ juga, membangun gitu loh. Jadi saya coba memakai ilmu pengetahuan yang saya dapat selama berguru di Padepokan di luar Pantai Kosta itu untuk membangun rumah sendiri lah. Iya kan? Kayak orang bangun rumah di Minahasa misalnya, orang bangun rumah di Papua, orang bangun rumah di Kalimantan. Kayunya kayu-kayu hutan itu kan. Semakin ke hutan dia berburunya, semakin bagus hasilnya. Tapi rumahnya kan menjadi rumahnya sendiri. Tanya tuh teman saya yang pendeta pencakar langit itu, Raffles Muaya itu. Wah, segala ilmu dia punya untuk membangun gerejanya. Dan gerejanya orang lain lebih banyak sebetulnya. Untuk mempercantik lalu menjadi brandnya orang kan, dan ada masalah di situ. Nah, itu yang sedang saya galakkan dengan teman-teman untuk cobalah orang Pantekosta itu bisa juga kok yang bicara yang susah dimengerti kan gitu itu. Kalau selama ini bahasa rohnya susah dimengerti, orang Pantekosta juga ilmunya yang mungkin bagi orang lain susah dimengerti, kami mencoba untuk mudah dimengerti gitu loh. Nah, itu penjelasan singkat sederhana sebetulnya 17 menit sore hari ini. Semoga video ini menggugah teman-teman yang selama ini salah jalan, misalnya melihat organisasi itu sesuatu yang bobrok. Ya perbaikilah, lakukanlah sesuatu gitu kan. Saya sudah bilang tadi, saya dengan membaca banyak literatur itu mungkin lebih banyak menemukan hal-hal yang tak cocok. Tapi kan saya tidak lagi menyebut itu tak cocok. Ya, kunyah aja lah, terjemahkan aja sendiri supaya enak dicocok dikonsumsi oleh orang banyak. Itu sebetulnya. Oke. Semoga video ini memberkati teman-teman untuk saya suka bilang mengalami pertobatan akademik kedua kali lah. Jadi untuk mencoba mengganti kacamata yang kabur kemarin lah dengan kacamata yang baru. Hai Mabo, itu anak saya paling ganteng tuh. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu tanggal 4 September ya. God bless.